Pada permulaan berdirinya Urdo, baru ada beberapa saudara. Belum ada rumah yang didirikan. Fransiskus mengadakan ziarah ke tempat suci Santo Yakobus dari Compostela di Spanyol. Ia membawa beberapa saudara, seorang di antaranya adalah Bernardus. Dalam perjalanan, mereka menemukan seorang sakit yang miskin dalam sebuah dusun di dekat jalan. Karena merasa sesak oleh rasa kasihannya terhadap orang itu, Fransiskus berkata kepada Bernardus, "Putraku, aku ingin agar engkau tinggal di sini dan merawat orang sakit ini." Sambil berlutut, Bernardus dengan rendah hati menyatakan ketaatannya pada perintah bapaknya. Ia tinggal di sana, sementara Fransiskus dan saudara lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke peziarahan Santo Yakobus. Ketika sampai di dalam gereja Santo Yakobus, mereka berdoa semalam suntuk. Allah mewahyukan kepada Fransiskus bahwa dia harus mendirikan banyak rumah persaudaraan di seluruh bumi karena urdonya harus meluas dan tumbuh menjadi persaudaraan yang besar. Sejak itu, untuk memenuhi pewahyuan, Fransiskus mulai mendirikan rumah-rumah persaudaraan dalam negeri itu. Fransiskus kembali melalui jalan yang ditempuhnya waktu pergi. Ia mendapatkan Bernardus dan orang sakit yang dirawatnya. Orang itu sudah pulih kesehatannya. Maka Fransiskus mengizinkan Bernardus untuk mengunjungi peziarahan Santo Yakobus pada tahun berikutnya. Sementara itu, Fransiskus kembali ke lembah Spoleto, di mana dia sendiri, Maceo, dan Elias serta beberapa saudara lainnya berdiam di suatu tempat terpencil. Semuanya berhati-hati agar tidak mengganggu Fransiskus berdoa. Ini disebabkan oleh rasa hormat dan karena mereka tahu bahwa Allah mewahyukan hal-hal besar kepadanya selama ia berdoa. Suatu hari, Fransiskus sedang berdoa dalam hutan. Datanglah ke pintu biara seorang pemuda tampan berpakaian kelana. Ia mengetuk pintu biara dengan tidak sabar, amat kasar, dan demikian lamanya. Sehingga saudara-saudara menjadi heran karena cara mengetuk tidak biasa. Maceo pergi membuka pintu dan berkata kepada pemuda itu, "Engkau datang dari mana, anakku? Tampaknya engkau belum pernah datang ke sini, karena engkau mengetuk pintu dengan cara yang tidak biasa." "Bagaimana caranya mengetuk?" jawab Maceo. "Ketuklah 3 kali berturut-turut, lalu menunggu selama waktu yang dibutuhkan oleh seorang saudara untuk mengucapkan doa Bapa kami sampai selesai dan datang kepadamu. Bila ia tidak datang, maka engkau boleh mengetuk lagi." "Saya sedang tergesa-gesa, karena itu saya mengetuk dengan keras. Saya harus meneruskan suatu perjalanan yang jauh dan saya singgah di sini untuk berbicara dengan saudara Fransiskus. Karena dia sekarang ada di hutan, tenggelam dalam kontemplasi, maka saya tidak mau mengganggunya. Karena itu, suruhlah saudara Elias datang ke sini, karena saya mendengar bahwa ia amat terpelajar dan saya ingin menanyakan satu soal kepadanya." Maceo pergi dan meminta agar Elias segera datang kepada pemuda itu. Akan tetapi ia tersinggung dan tidak mau pergi. Maceo tak tahu harus berbuat apa atau bagaimana harus memberikan jawaban kepada pemuda itu. Bila ia berkata, saudara Elias tak sempat datang, maka ia berbohong. Bila ia mengatakan bahwa Elias tersinggung, ia khawatir memamerkan contoh yang buruk. Sementara Maceo menimbang-nimbang, pemuda itu mengetuk lagi dengan cara yang sama seperti tadi.
Maseo kembali ke pintu dan berkata, Engkau tidak mengetuk dengan cara yang telah saya katakan kepadamu. pemuda itu menjawab, Saudara Elias tidak bersedia datang menemui saya. Pergilah dan katakanlah kepada saudara Fransiskus bahwa saya telah datang untuk berbicara dengan dia. Karena saya tidak ingin memutuskan doanya, maka mintalah agar dia mengutus saudara Elias kepadaku. Maseo berangkat mendapatkan Fransiskus. Ia sedang berdoa di hutan dengan muka menengadah ke langit. Maseo menyampaikan pesan anak muda itu dan juga jawaban Elias. Adapun pemuda itu sebenarnya seorang malaikat Allah dalam rupa manusia. Tanpa mengubah sikap badan atau merundukkan mukanya, Fransiskus berkata, Pergilah dan perintahkanlah saudara Elias demi ketaatan yang suci, agar ia segera menemui orang muda itu. Ketika Elias menerima perintah Fransiskus, ia pergi ke pintu dengan berang, mendobrak pintu itu dengan kasar dan bertanya. Perlu apa engkau? Orang muda itu menjawab, Saudara, jagalah agar jangan menjadi begitu marah, karena kemarahan amat merugikan jiwa dan menghalanginya untuk melihat kebenaran. Elias berkata, Katakanlah kepadaku apa yang engkau perlukan. pemuda itu menjawab, Saya ingin bertanya kepadamu, apakah halal bagi mereka yang menaati Injil suci untuk makan apa saja yang dihidangkan di depan mereka, sebagaimana dikatakan Kristus kepada murid-muridnya? Juga, apakah halal bagi seseorang untuk memerintahkan hal-hal yang berlawanan dengan kebebasan Injil? Elias menjawab dengan sombong, Aku mengetahui hal-hal ini dengan baik sekali, tetapi aku tidak mau kau tanyai. Nyalah dan perhatikanlah urusan sendiri. Orang muda itu berkata, Saya dapat menjawab pertanyaan ini lebih daripada engkau. Mendengar itu, Elias membanting pintu dengan marah sekali dan pergi. Kemudian ia mulai memikirkan pertanyaan itu. Ia ragu-ragu dan tidak mendapat suatu jawaban. Karena dia adalah vikaris urdu dan dia telah membuat serta meresmikan suatu aturan yang melampaui Injil dan anggaran dasar Fransiskus sendiri. Aturan itu ialah bahwa saudara-saudara anggota urdu tak seorang pun boleh makan daging. Karenanya, pertanyaan di atas diarahkan melawan dirinya sendiri. Ia tidak dapat menenangkan pikiran. Teringatlah ia akan keugaharian orang muda tadi, dan akan pertanyaannya bahwa ia dapat menjawab pertanyaan itu lebih baik daripada dia sendiri. Maka Elias kembali ke pintu dan membukanya untuk menanyakan pemuda itu tentang persoalan ini, tetapi pemuda itu sudah pergi. Karena kecongkakannya, Elias membuat dirinya tidak pantas untuk berbicara dengan malaikat. Ketika Fransiskus yang kepadanya Allah telah mewahyukan seluruh persoalan itu kembali dari hutan, ia menghardik Elias dengan tegas dan keras, katanya, Saudara Elias yang congkak, saudara telah melakukan tindakan yang salah. Saudara mengusir malaikat suci yang datang untuk memimpin kita. Terus terang, saya khawatir, jangan-jangan kecongkakanmu menyebabkan engkau mengakhiri hari-hari hidupmu di luar ordo. Pada hari yang sama, tepat pada waktu malaikat lenyap, ia menampakkan dirinya dalam rupa yang sama kepada Bernardus. Waktu itu, Bernardus sedang berjalan di sepanjang tepi sungai, kembali dari peziarahan Santo Yakobus. Malaikat itu memberi salam kepadanya dalam bahasanya sendiri, katanya, Semoga Allah memberikan damai bagimu, saudara yang baik. Bernardus terkejut melihat ketampanan orang muda itu, kefasihannya akan bahasa Bernardus sendiri, salam damainya, serta wajahnya yang riang. Ia pun bertanya kepadanya,
Dari mana engkau pemuda yang baik? Saya dari tempat Fransiskus. Saya ke sana untuk berbicara dengannya, tetapi tidak bisa karena dia ada di hutan sedang merenungkan perkara-perkara Allah. Saya pun tidak mau mengganggu ia. Saudara Maseo, saudara Egidius, dan saudara Elias tinggal dalam rumah yang sama. Saudara Maseo memberitahu saya bagaimana caranya mengetuk pintu seperti dilakukan saudara-saudara, tetapi saudara Elias menolak untuk menjawab sebuah pertanyaan yang saya kemukakan kepadanya. Sesudahnya, hatinya lunak lagi dan mau mendengarkan dan melihat saya, namun tidak bisa. Malaikat itu berkata kepada Bernardus. Mengapa saudara tidak menyeberangi sungai ini? Bernardus menjawab, Saya melihat airnya dalam dan saya takut tenggelam. malaikat berkata, Marilah kita bersama-sama menyeberang. Jangan takut. sambil memegang lengan Bernardus, ia membawanya ke seberang sungai dalam sekejap mata. Yakinlah Bernardus bahwa dia adalah malaikat Allah. Dengan hormat dan gembira, ia berseru, Malaikat Allah yang terberkati, katakanlah namamu. Namaku adalah keajaiban. jawab malaikat. Dengan kata-kata ini, lenyaplah malaikat itu dan meninggalkan Bernardus yang begitu terhibur, sehingga ia meneruskan perjalanannya dengan amat gembira. Dia mengingat-ingat hari dan waktu tampaknya malaikat itu. Ketika tiba di biara, ia menceritakan selengkap-lengkapnya segala sesuatu yang telah terjadi. Maka maklumlah mereka bahwa malaikat yang samalah yang menampakkan diri kepada mereka, dan tepat pada hari dan waktu yang sama. Mereka pun menghaturkan syukur kepada Allah.